Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Grisiani Valencia Baaf, kelas C dengan NIM 19120136, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan Stikom UY Lindo Kupang. Ini adalah informasi dan fitur-fitur yang akan kita bangun dan kembangkan pada sistem informasi perpustakaan di Stikom UY Lindo Kupang. Yang pertama ada fitur login. Fitur login dilakukan oleh dua aktor, yaitu admin dan pengunjung. Admin yaitu petugas pada perpustakaan, sedangkan pengunjung yaitu dosen, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat. Mengolah data profil tujuannya yang berikut adalah mengolah data profil yang bertujuan untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UY Lindo Kupang. Yang berikut adalah mengolah data admin, lemari, dan rak. Mengapa ada mengolah data lemari dan rak? Dikarenakan di perpustakaan sudah pasti memiliki banyak lemari dan rak-rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Yang dapat mengaksesnya yaitu admin. Yang berikut mengolah data penerbit, jenis buku, dan data buku. Mengapa ketiga ini memiliki ketertarikan yang sama atau bisa dihubungkan? Dikarenakan satu buku ini pastinya akan terdapat penulis, penerbit, jenis buku, sehingga dengan adanya ketiganya, petugas perpustakaan dapat menyusun buku sesuai dengan penulis, penerbit, jenis buku, sehingga memudahkan pengunjung dalam mengambil sebuah buku. Yang berikut, pinjam dan detail pinjam, yaitu dapat diakses oleh admin dan pengunjung, karena admin dapat mengizinkan pengunjung untuk meminjam sebuah buku di perpustakaan, dan pengunjung jika ingin meminjam buku di sebuah perpustakaan, maka harus memasukkan data sehingga di-approve oleh admin agar dapat meminjam sebuah buku. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UY Lindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diberikan pada rak-rak yang sesuai. Berdasarkan selanjutnya login, yaitu fiturnya admin yang dapat diakses oleh admin dan pengunjung, dan fitur admin dan pengunjung login. Selanjutnya mengolah data profil bisa diakses oleh admin, namun tidak bisa diakses oleh pengunjung. Pengunjung tidak dapat mengakses data profil, data admin, data lemari, data rak, data penulis, data penerbit, dan data jenis buku. Dikarenakan ini semua hanya bisa dilakukan oleh admin, atau hanya admin yang dapat melakukan crush atau create, yaitu menambah data baru, read membaca atau melihat data, update mengubah data, delete menghapus data, search mencari data. Sedangkan pada mengolah data profil, pengunjung hanya dapat melakukan read, membaca atau melihat. Sedangkan pada mengolah data buku, pengunjung, pinjam, detail pinjam dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Admin dapat melakukan crush, sedangkan pada data buku, pengunjung hanya dapat melakukan read, membaca, atau mencari data. Sedangkan pada mengolah data pengunjung, pengunjung hanya dapat melakukan create, menambah data baru, membaca atau melihat data, dan update atau mengubah data. Dengan catatan, pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Sedangkan pada mengolah data pinjam, pengunjung dapat melakukan crush dengan catatan, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah dihapus diproses. Dan yang terakhir, mengolah data detail pinjam dapat diakses oleh pengunjung dan admin
Admin dapat melakukan keras, pengunjung juga dapat melakukan fitur keras. Namun dengan catatan, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, atau data pinjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah dihapus atau diproses. Dengan catatan, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Ada dua faktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjungan. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan sistem ini menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.427. Baik, berdasarkan permasalahan yang sudah kita buat, yaitu sistem informasi pada perpustakaan Stikom UI Lunda Kupang, di sini sudah dibuatkan sekitar 10 tabel. 10 tabel, ada kurang lebih 10 tabel, yang dimana tabel ini terdiri dari tabel admin yang berfungsi untuk menyimpan data admin dengan tipe datanya integer atau primary key. Pada tabel admin terdiri dari ID admin, nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. ID admin tipe datanya integer atau primary key, nama dengan teks, tempat tanggal lahir teks, alamat teks, email teks, telepon teks, password teks, status chart. Di sini status menggunakan chart yang artinya hanya terdiri dari dua saja, yaitu aktif dan tidak aktif. Dan jika aktif maka dilambangkan dengan 1, jika tidak aktif dilambangkan dengan 0. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa pada telepon kita menggunakan tipe data teks. Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, simbol-simbol tertentu. Kenapa tidak menggunakan varchart? Karena varchart itu digunakan untuk data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak memiliki jumlah karakter yang sama karena ada yang jumlah karakternya 12, 13, tidak sama, sehingga tidak bisa menggunakan tipe data varchart. Varchart karakternya sama, contohnya seperti name yang memiliki 8 angka, jadi kita bisa menggunakan varchart 8, atau NIK, nomor induk kependudukan. Yang berikut adalah password. Di sini password kita menggunakan tipe data teks. Kenapa menggunakan tipe data teks? Karena tidak memiliki karakter yang sama dan juga kita tidak tahu orang-orang memasukkan password dengan jumlah yang tidak semua password memiliki jumlah yang sama, sehingga itu disebabkan kita menggunakan tipe data teks. Oke, selanjutnya yaitu tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari dua atribut saja, yaitu ID lemari tipe data integer dan nama lemari tipe data teks. Kenapa kita menggunakan tipe data teks? Dikarenakan jumlah karakternya yang pasti tidak sama antara satu karakter dengan yang lainnya. Yang berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang sudah dikatakan bahwa lemari dan rak itu memiliki atau saling terhubung dikarenakan satu lemari memiliki begitu banyak rak, sehingga lemari dan rak harus saling terhubung antara satu dengan yang lain. Pada tabel rak terdiri ID rak tipe data integer, nama rak tipe data teks, ID lemari dengan tipe data integer. Di sini kenapa kita tipe ID lemari integer foreign key? Dikarenakan dengan ID lemari pada tabel lemari saling berhubungan, jadi satu ID lemari bertemu dengan ID lemari di atas ini, artinya satu lemari memiliki banyak rak. Oke, selanjutnya tabel buku, penulis, penerbit, dan juga jenis. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Dengan ketiga tabel ini, tabel penulis, penerbit, dan jenis dapat berhubungan dengan tabel buku dikarenakan satu buku dapat memiliki satu penulis, satu buku dapat memiliki satu penerbit, dan satu buku dapat memiliki satu jenis. Atau bisa dibalik, satu penulis dapat menulis banyak buku, satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, dan satu jenis dapat memiliki banyak buku.
Jadi, relasi yang terjadi pada penulis, penerbit, dan jenis, atau relasi yang terjadi pada ketiganya, yaitu relasi waktu. Pada tabel penulis, terdapat ID penulis, nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon, status dengan tipe data integer, primary key, teks, telepon, teks, dan chart status di mana yaitu aktif dan tidak aktif. Penerbit terdiri dari ID penerbit dengan tipe data integer, nama dengan tipe data teks, alamat tipe data teks, kota tipe data teks, email tipe data teks, telepon tipe data teks, dan status tipe data chart. Yang berikut jenis buku terdiri dari ID jenis buku tipe data integer dan nama tipe data teks. Selanjutnya pada tabel buku terdiri dari ID buku tipe data integer, judul teks, intisari teks, tahun terbit varchart, ISBN teks, jumlah halaman integer, jumlah buku integer, ID penulis integer, ID penerbit integer, jenis buku integer, dan status masih tetap chart yaitu aktif dan tidak. Oke, selanjutnya adalah tabel pengunjung. Tabel pengunjung ini terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, nama teks, tipe data teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena record antara satu dengan yang lainnya tidak sama karena juga bisa berupa angka, huruf, dan sebagainya. Tempat tanggal lahir teks, alamat teks, jenis kelamin varchart 9 karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama yaitu 9. Email teks, telepon teks, kategori teks, password teks. Selanjutnya itu tipe data tabel pinjam. Tabel pengunjung akan berelasi dengan tabel pinjam karena satu transaksi pinjaman. Tabel pinjam terdiri dari ID pinjaman, tipe data integer, tanggal pinjaman, tipe data date, yaitu tanggal pengunjung meminjam buku, tipe datanya date, yaitu yang selanjutnya tanggal kembali. Tanggal kembali artinya transaksi itu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date. Tipe data null. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan null. Sehingga saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal melakukan update atau mengubah tanggal kembali. Yang berikut ID pengunjung, tipe data integer, status, tipe data chart, satu masih sama yaitu aktif dan tidak aktif, diserahkan tipe data integer, diterima tipe data integer atau null. Oke, selanjutnya tabel detail di mana terdiri dari ID detail, tipe data integer, primary key. Yang berikut ID pinjam yang berelasi dengan ID pinjam pada tabel pinjam, tipe data integer, foreign key. Yang berikut ID buku yang berelasi dengan ID buku pada tabel buku, tipe data integer. Kenapa saling terhubung? Karena dalam satu transaksi peminjaman berhubungan dengan pengunjung karena pengunjung adalah yang meminjam buku dan melakukan transaksi peminjaman. Oke, ini adalah sejumlah tabel sistem informasi perpustakaan yang nantinya akan kita bangun.